Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Astuti Ridianti dengan nomor NIM 20098. Saya di sini akan memaparkan materi tentang olahraga badminton, mata kuliah Sport Medicine. Dosen pengampu Fadlilah Fahmi, SOR MPD, Universitas Primagraha. Pembahasan materi yaitu yang pertama pengertian badminton, sejarah badminton, yang ketiga permainan badminton, yang keempat cedera yang ada di dalam permainan badminton, dan yang terakhir cara mencegah cedera tersebut. Yang pertama, pengertian badminton. Menurut Muhammad Karis Fajar dalam buku Sarana dan Prasarana Olahraga 2021, bulu tangkis sering juga disebut badminton. Bulu tangkis adalah olahraga yang menggunakan raket dan kok sebagai alatnya. Bisa dimainkan secara perseorangan, single, atau ganda, double. Bisa juga diartikan bahwa bulu tangkis adalah cabang olahraga permainan yang bisa dilakukan di luar maupun di dalam ruangan. Yang kedua, sejarah badminton. Bulu tangkis berasal dari permainan India bernama Pona. Permainan ini tidak berkembang pesat di negara asalnya. Kemudian, para perwira perang Inggris membawa permainan ini ke Inggris. Dan untuk pertama kalinya dimainkan secara resmi di kediaman Duke of Beaufort pada 1934. IBF atau International Badminton Federation didirikan. Awalnya negara anggota hanya berasal dari Inggris, Denmark, Prancis, Islandia, Selandia Baru, dan Wales. Adapun Sir George Thomas dari Inggris dipilih sebagai ketua IBF. Kemudian pada 1949 diadakan pertandingan bergu putra untuk memperebutkan piala dari Sir George Thomas, yang kemudian dikenal sebagai Thomas Cup. Berlanjut pada 1957 diadakan pertandingan bergu putri untuk memperebutkan piala dari New Beach Bears, yang kemudian dikenal sebagai Uber Cup. Thomas Cup dan Uber Cup dilakukan 3 tahun sekali. Di Indonesia, permainan bulu tangkis baru berkembang pada 5 Mei 1951 dengan dibentuknya PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pada 1968, Indonesia untuk pertama kalinya meraih juara dunia tunggal putra dengan Rudi Hartono sebagai atletnya. Permainan badminton. Beberapa teknik dasar yang perlu dipahami dalam permainan bulu tangkis yaitu sikap dasar adalah penempatan posisi diri dalam permainan bulu tangkis. Posisi terdiri yang tepat ketika berada di dalam lapangan, yaitu berada di bagian tengah lapangan dengan posisi kaki agak membuka dan lutut ditekuk. Memegang raket. Ada 2 teknik memegang raket yang sering dilakukan, yaitu forehand grip dan backhand grip. Servis forehand yang biasanya dilakukan dalam olahraga bulu tangkis, yakni dengan mengandalkan jarak pukul yang rendah antara garis net dengan kok. Sementara itu, untuk servis forehand, tinggi hampir dengan servis forehand rendah. Tenaga diperlukan tenaga yang lebih besar untuk memukul kok supaya bisa melambung tinggi dan jatuh di belakang garis lawan. Selain itu adalah servis backhand yang umumnya dipakai oleh atlet bulu tangkis terutama pada ganda. Saat melakukan servis ini, kok akan tipis dengan net sehingga akan menyulitkan lawannya. Yang terakhir, memukul. Menggunakan raket adalah bagian inti dari permainan bulu tangkis. Ada beberapa macam kok yang cukup variatif, diantaranya pukulan netting, drive, overhand, atau pukulan atas. Kelompok permainan badminton yaitu ada 5. Yang pertama, tunggal baku, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Perlengkapan badminton. Yang pertama, raket. Memiliki panjang maksimal 65 cm dan lebar 22 cm.
Panjang dari kepala raket atau area senar yakni 28 cm dengan lebar 22 cm. Kok atau kok terbuat dari 16 helai bulu yang dirangkai pada gabus berdiameter 25 hingga 28. Berat standar kok 4,74 hingga 5,5, sementara tinggi kok 64 sampai 74. Aturan permainan. Jumlah pemain tunggal 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra atau putri. Ganda 1 tim terdiri dari 2 orang dan bisa dimainkan putra atau putri. Ganda campuran 1 tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Penentuan awal permainan. Pertandingan bulu tangkis akan diawali dengan undian, yakni dengan menggunakan metode lompat koin yang dilakukan oleh wasit. Penghitungan skor. Penentuan kemenangan di dalam permainan bulu tangkis biasanya menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Pelanggaran. Kok nyangkut di bagian net. Raket menyentuh net ketika memukul kok. Ketika melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke dalam area lawan. Kok yang sudah dipukul tetapi jatuh di area luar lapangan lawan. Pemain menginjak garis batas lapangan saat melakukan atau menerima servis. Kok jatuh di luar lapangan atau melewati bawah net. Di sini ada contoh video cedera yang terjadi atlet badminton saat bisa kalian lihat sendiri. Terjadinya cedera cedera yang dialami atlet tersebut itu ankle atau bahasa Indonesia keseleo, dengan posisi jatuh yang tidak seimbang dan menyebabkan tekukan. Pengobatan sementaranya yaitu dengan air dingin atau batu dan memakai perlengkapan. Nah, itu cuplikan bahwa cedera yang terjadi oleh atlet badminton saat bertanding. Oke, kita bahas tentang cara mencegah terjadinya cedera. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum bermain dan pendinginan sesaat setelah bermain dengan gerakan yang benar. Sesering mungkin melakukan latihan kekuatan otot atau fleksibilitas agar tubuh tidak kaget saat bermain bulu tangkis. Ketiga, pilihlah sepatu yang tepat. Disarankan mengenakan sepatu khusus bulu tangkis karena dirancang mampu mengurangi guncangan. Selain itu, pilihlah sepatu ringan dan sol anti-slip untuk mencegah terpelesetan di lapangan. Keempat, perhatikan intensitas permainan. Sesuaikan dengan kondisi usia dan fisik para pemain. Yang kelima, apabila kamu mengalami cedera, lakukan rehabilitasi hingga tuntas. Seperti contohnya rehabilitas di rumah sakit.
Yang keenam, jika belum sembuh dari kondisi cedera, jangan memaksakan diri untuk bermain kembali. Terima kasih. Itu saja pemaparan materi olahraga badminton dari saya. Jika ada salah materi atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.